Wa zamanuha, kapan zaman niat? Nah, ini juga harus diperhatikan. Zaman itu waktu. Kapan waktunya niat? Waktunya niat ini berbeda-beda. Waktunya niat ini adalah di awal, ya, di awal melakukan ibadah, di awal melakukan pekerjaan. Contoh sholat. Sholat itu niatnya berarti kapan? Di awal sholat. Awal sholat adalah takbiratul ihram. Maka niat sholat itu ketika takbiratul, bukan sebelum. Nah, lagi, ya, sekali lagi diingatkan. Kalau anak-anak di madrasah itu diajarkan usolli fard sebelum sholat itu, ya, sebentar dulu, takbiratul ihram itu apa sih? Halo, takbiratul ihram itu apa? Mengangkat dari warnanya sambil mengucap takbir. Takbiratul ihram itu adalah, ya, mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat. Jadi takbir di awal sholat itu namanya takbiratul ihram. Nah, berarti niat itu ketika takbiratul ihram, ketika Allahu Akbar, di sanalah tempatnya niat. Sedikit sekali waktunya. Iya. Jadi sekali lagi anak-anak madrasah itu ketika diajarkan usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala, itu hanya latihan, ya, hanya sekedar menampilkan apa yang seharusnya dihadirkan dalam niat. Tapi nanti hakikatnya adalah ketika Allahu Akbar itu dihadirkan dalam hati nawaitul. Ketika wudu sekarang, jadi sholat ketika takbiratul ihram. Kalau wudu sekarang, wudu itu pertama kali kita wudu itu apa? Kapan berarti, ayo? Waktunya niat wudu itu kapan? Ya, kapan niat apa? Kapan awal wudu itu apa? Cuci tangan. Niat itu. Iya. Nah, iya. Bukan. Jadi ketika awal wudu itu adalah membasuh muka. Jadi ketika tangan kita sampai kepada muka kita, barulah dalam hati kita itu ada kerentek, kosdu, sejo, niat melakukan wudu. Sekalian aja ya, sekalian. Jadi kalau dalam wudu itu cukup niatnya itu nawaitul wudu'a. Cukup sudah. Jadi dalam hati itu niat saya wudu itu sudah cukup. Tanpa ada kata fardhu juga tidak apa-apa. Tanpa ada kata lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala. Tanpa ada kata-kata lirafil hadasil ashghari, itu tidak apa-apa, sudah cukup. Nawaitul wudu'a itu sudah cukup. Loh. Dipahami ya, guys? Dipahami. Jadi nawaitul wudu'a itu cukup. Boleh nggak lirafil hadasil ashghari fardhu? Boleh. Kalau Anda mampu silahkan. Tapi kalau Anda mampu yang hatinya kadang-kadang ada sedikit was-was, itu sudah nawaitul wudu aslinya selesai. Ya, tanpa ada kata-kata fardhu juga tidak apa-apa, cukup. Nah, untuk sholat ini yang sholat, biar kalian paham. Sholat itu ya, dalam niat itu ada 3 komponen yang tidak boleh tidak harus dihadirkan dalam hati. 1, qasdul fi'li yang dilambangkan dengan usolli. Ya, dilambangkan dengan usolli, qasdul fi'li. Kemudian yang kedua fardiyah yang dilambangkan dengan ucapan fardho. Kemudian yang ketiga takyin. Takyin itu menentukan nama sholatnya, yaitu duhri, asar, maghrib, isya, subuh. Selain dari 3 ini adalah sunnah.
boleh ditambahkan, boleh tidak. Tapi 3 komponen ini harus dihadirkan ketika takbiratul ihram. Jadi berarti begini nih. Ketika Allahu Akbar, itu yang hadir dalam hati adalah usolli fardhu dhuhri. Sudah. Boleh pakai bahasa Arab? Boleh. Pakai bahasa Jawa? Boleh. Berarti usolli itu niat ingsun sholat. Kemudian fardiyah ya kok? Fardu. Ini status sholat fardu ini. Fardiyah itu status sholat. Kemudian dhuhri itu takyin. Jadi niat ingsun sholat fardu duhur. Niat ingsun sholat arane qasdul fi'li. Fardo ya. Fardo ini adalah fardiyah, statusnya sholat, bukan sunnah tapi fardu. Zuhri ini adalah takyin. Takyin itu menentukan kamu sholatnya apa, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berarti itu qasdul fi'li ka usolli, fardiyah, fardo, zuhri, takyin. Jadi ketika Allahu Akbar dalam hati itu usolli fardhu dhuhri. Nah kemudian kalau bahasa Jawa bagaimana? Ya sama. Usolli maknanya niat ingsun sholat fardu duhur. Berarti ketika bahasa Jawa cara niatnya Allahu Akbar tuh niat ingsun sholat fardu duhur. Sudah. Ini zamannya niat ketika takbiratul ihram itu harus diperhatikan. Tetapi tidak harus persis sama, was. Tidak harus hakikat Allah toli akbar selesai niat ketidak. Ya, kapan bahasa? Boleh secara maknawi secara apa namanya kira-kira saja. Yang penting ada hadir ketika mulai A itu niat. Walaupun kamu akbar belum selesai misalnya nggak apa-apa. Karena zamannya niat itu sebenarnya pendek dan niat itu juga pendek. Zamannya tuh nggak sama-sama. Mungkin kita belum bisa niat yang sebenarnya. Paling kita hanya bisa mengucapkan dalam hati ya. Niat ingsun. Sebetulnya bukan itu niat itu, tapi ya nggak apa-apa. Orang awam sih nggak apa-apa. Yang penting dalam hati itu ketika Allah Akbar niat ingsun sholat fardu duhur. Selesai sudah. Nah kalau kita jamaah, maka jamaah juga wajib dihadirkan ketika awal dan juga ketika qashar itu harus juga dihadirkan dalam takbiratul ihram. Jadi niat ingsun sholat fardu duhur jamaah berjamaah atau jamaatan. Mohon pakai bahasa Jawa juga apa niat ingsun sholat fardu duhur berjamaah. Jadi nih boleh Allahu Akbar dilupakan bagi apa? Kadang ragu-ragu. Tidak juga harus sama-sama. Enggak juga harus bareng-bareng dengan A kemudian di sini kemudian nawa itu tidak. Atau usolli enggak. Allah terus baru misalnya enggak apa-apa. Jadi jangan sampai diperhatikan harus sama nanti. Iya, jangan sampai. Makanya bagi orang yang was-was ya, bagi orang yang was-was itu boleh kita sebelumnya atau sesudahnya waktu yang sangat waktu pendek misalnya sebelumnya kan dari karena was-wase dari niat ingsun sholat fardu duhur Allahu Akbar orang apa? Karena untuk was-was susah loh, saya banyak sekali orang was-was itu kasihan. Ayo coba ngaji sama Mang Yani yang was-was itu nanti ya Bapak Mang Yani kasih trik-trik ya. Jadi yang penting tadi paham ya. Jadi zamannya niat itu adalah ketika di awal ibadah. Sekarang niatnya puasa kapan? Di awal ibadah. Awal ibadah puasa kapan? Awal ibadah. Awal niat awal mengerjakan puasa itu kapan? Ketika mau imsak. Ketika mau imsak. Salah semua. Gimana, Mila? Untuk masalah puasa itu ada beberapa pendapat dan kesepakatan untuk
apa? Ya, Iya. Ijma'nya tuh apa istilahnya? Bahwa waktu untuk awal puasa itu samar-samar. Akhirnya dibolehkan para ulama untuk niat setelah buka puasa itu dibolehkan. Dikarenakan awal puasa itu susah untuk menentukan pasti titik detiknya itu loh susah. Puasa Ramadan toh? Ya, puasa Ramadan. Akhirnya oleh para ulama ya udah disepakati bahwasanya niat puasa itu boleh setelah buka puasa. Iya. Ya, ada yang mendapatkan kan nih. Sama sebetulnya harus di awal ibadah. Puasa itu kan tidak makan, tidak minum. Kapan Anda mulai tidak makan, tidak minum? Sebelum bisa. Pas imsak. Masih harus diseragamkan ini. Kalau diam Arab itu pas subuh aja nggak boleh. Nah, coba begini ya, gini loh. Iya, pengalaman Arab. Oke. Jadi begini nih, coba dipahami benar-benar dulu ya. Oke, budaya silakan dipakai, tapi di ilmu dulu, secara ilmu dulu. Nih, kita mengerjakan awal puasa, tidak makan, tidak minum, dalam arti tidak boleh makan dan tidak minum dan tidak boleh melakukan hal yang membatalkan puasa, itu indah subhi. Mulai indah subhi. Ketika kali-kali subuh itu kita sudah mulai start puasa, tidak boleh melakukan hal yang membatalkan puasa. Berarti niat puasa tadi harus ketika subuh. Tapi pertanyaannya, mungkinkah semua muslimin muslimat bisa melakukan niat ketika pas subuh? Tidak. Makanya saking hati-hati wong ulama Indonesia. Ayo, mungkin jawab dikit, mungkin beli. Tidak. Tidak mungkin semuanya bisa. Pas tau nggak wudhu. Maka ulama ya dalam hal khusus puasa itu niatnya adalah dijatuhkan pada waktu malam. Karena bedanya sebelum subuh itu namanya malam. Kalau sudah subuh itu waktunya fajar namanya, sudah fajar. Ya, sehingga karena sebelum subuh adalah malam, maka ulama berpendapat bahwa waktu niat puasa itu adalah harus ketika masih malam. Jadi niatnya boleh ba'da maghrib, boleh ba'da tarawih, boleh sebelum tidur, boleh sebelum sahur, boleh setelah sahur. Tapi itu sebetulnya namanya azam kan? Karena apa? Niat sebelum dilakukan itu namanya azam. Nah, ulama dalam hal ini mengatakan azamnya berpuasa tadi fi maqamin niyat. Jadi sama dalam tempatnya niat. Alasannya kenapa disamakan dalam maqamnya niat? Karena tadi litaharuji atau lita'asuril li'usril muraqabati waktu subhi. Karena angele niteni waktu subuh. Pasal waktu jangan begini. Berarti sahur ini aku mimi mengajar. Ya, enggak, aku kelalen. Lebih baik ke serawih. Wong Jawa dua adat, ba'da tarawih itu bagus sekali itu. Tapi kita kan kene jukut yang bagusin lho. Kapan niat subuh? Tidak ada yang terbaik. Silahkan. Apa saja. Pokoknya pengen bagusnya ya mau loh. Pas subuh. Tapi bisa bro, azan dulu. Siap. Wes Jam, iya. Bisa sedina lah. Sedina tak niatin lho. Tapi susah. Tapi kalau udah kelewat, Bisa, ya ya. wes, tidak bisa jadi apa? Puasa ya batal itu. Kalau lewat itu batal itu. Nah, jadi 2 detik saja. Hati-hati ulama Nah, Indonesia. kalau kelewat 2 detik saja itu tidak dianggap puasa. jadi pokoknya li'usri muraqabatil waktu subhi. Muraqabati waktu subhi karena angele niten-niteni awali waktu subuh, maka ulama membuat kebijakan niat puasa itu sebelum subuh. Nah, sebelum subuh itu adalah malam. Ini khusus puasa fardu. Khusus puasa fardu. Iya. Sekarang